Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, di Kalimantan sudah pukul 12 malam, hampir setengah 1. Ya, jadi ini kelanjutan daripada VT saya sebelumnya berkaitan masalah ilmu nasab, ya, atau nasab ba'alwi yang tidak tersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, mohon kepada saudara-saudaraku untuk menanggapinya, mohon juga menggunakan pengetahuan ilmu yang secara ilmiah lah begitu, tidak dengan tutur kata bahasa yang kurang pantas. Orang-orang pribumi itu semuanya dalam bertutur kata itu rata-rata lembut semua, apalagi santri-santrinya, ya kan begitu. Nah, intinya kalau dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu setiap ucapan kalimatnya itu pasti bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Boleh enggak kita berbeda? Boleh. Dalam Quran pun dijelaskan ud'u ila sabilir rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, saya menyampaikan tentang nasab ba'alwi yang tidak tersambung. Ini berdasarkan sejarah, ini berdasarkan ilmu nasab. Jadi kalau mau membantah, silahkan pakai bantahan dengan ilmu juga, kan seperti itu, dengan argumentasi, jangan dengan sensitif. Ya, bukan berarti ketika saya tidak percaya mereka itu ya para habaib yang ada di Indonesia atau kaum Yaman atau Bani Ba'alwi tadi itu, ya, saya tidak percaya dengan mereka itu keturunan Nabi, bukan berarti saya tidak percaya kepada Gus Baha, tidak percaya kepada Kiai Maimun Zubair, tidak percaya pada Profesor Dr. Quraisy Shihab, tidak percaya kepada Ibnu Harjo atau yang mentahqiq kitab-kitab klasik itu, ya. Bukan berarti seperti itu, enggak, saudara-saudaraku. Saya juga ikut juga pengajian Kiai Gus Baha, Kiai Maimun Zubair, dan saya mahabbah sekali dengan mereka semuanya. Kenapa? Karena saya juga pengurus NU, pengurus Nahdlatul Ulama. Saya Suriah NU juga. Dan hati-hati kalau bicara masalah NU ini, hati-hati jangan sampai bawa NU ketika kita ada perbedaan di dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah, apalagi pondok-pondok pesantren besar-besar yang ada di tanah Jawa. Ya, kami mengenal yang namanya batsul masail. Jadi adab seorang santri adalah menyanggah perumus. Bukan berarti kita nih hanya takzim derek terus, ya. Nggak ada gunanya kita berpengetahuan, nggak ada gunanya kita pesantren kalau kita hanya sekedar manut saja sama kiai dan kita tidak menunjukkan bagaimana kualitas kita sebagai santri tadi, apakah kita bisa memahami ilmu itu. Justru ketika saya menanggapi ini, berarti saya paham dong dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun, disampaikan oleh Kiai Gus Baha dan lain-lainnya sebagainya. Saya percaya bahwa ada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan. Dari jalur Hasan, seperti Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu masyhur dan itu tercatat dalam ilmu nasab, tidak ada yang bantah tuh. Tapi kalau dari kaum Yaman Ba'alwi ini sama sekali tidak ada catatannya dalam ilmu nasab maupun sejarah. Nah, yang saya koreksi adalah, ya terserah mereka. Kalau mereka mau mengatakan mereka itu mau mengakui menisbatkan nasab mereka kepada Rasul, tapi buktinya mana? Kan begitu, buktinya mana? Kalau hanya sekedar bicara atau hanya sekedar omong-omong saja, ya semua orang bisa dong mengatakan saya keturunan daripada Rasul begitu. Tapi ingat, ketika sudah kamu berbicara bahwa kamu bernisbat kepada nasab kamu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka haram hukumnya kamu bercerita tentang khurafat, ya, bercerita tentang hal-hal yang tidak ada sama sekali manfaatnya bagi orang yang mendengarkan, melainkan menimbulkan kesyirikan dan kemusyrikan. Ini kan tidak boleh. Saya pikir Gus Baha dan kiai-kiai yang besar itu, ulama-ulama kita, ketika sudah bercerita tentang khurafat, mereka juga tidak sepakat dengan hal itu. Dan bukan berarti ketika kita bukan berarti para ulama-ulama kita mencintai Ba'alwi itu, walaupun ya nakal sekali, kan begitu. Ya sudah pendatang, imigran, malah ngeklaim bangsa Indonesia ini dari kakeknya apa segala macam. Oh, saya sebagai santri
jangan macam-macam. Kalau sudah berkaitan masalah sejarah Indonesia, ini bukan hanya jiwa santri saya yang bangun, tapi jiwa saya sebagai pribumi Indonesia, anak generasi yang akan melanjutkan daripada negara ini, ya. Jangan main-main masalah sejarah ini. Kalau sudah berani mengklaim negara ini adalah buminya Aulia Tarim, wah kacau. Nah, bukan berarti semua warga NU itu percaya kepada habaib, enggak. Yang seperti saya sampaikan kemarin seperti Kiai Mustamid Abbas, kemudian Kiai Kholwi, Kiai Ahmad Zaid, kemudian Kiai Zaini, semuanya mereka dalam sejarah itu jelas ketika ditanya sama Jari Bung Karno bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Jangan marah ke saya. Itu yang menyampaikan ulama-ulama besar terdahulu, dan dalam catatan Bung Karno itu ada surat menyurat Bung Karno itu bahwa di dalam surat itu kok Ba'alwi ini begini ya. Dari Bung Karno itu sendiri pun tidak suka sekali. Kenapa ya? PKI itu kan rata-rata semuanya orang-orangnya itu ya dari Ba'alwi itu tidak bisa dipungkiri, dan dalam sejarah seperti itu. Kenapa ya? Jangan marah, memang sejarahnya seperti itu ya. Kita ini ya, kalau memang itu ada dalam itu dan itu bisa diverifikasi, taslim dong, kan begitu, taslim dong. Jangan menutup diri lah, jangan taklid buta lah, ya begitu. Hati-hati. Santri ini sekarang ini saya pikir bahwa mungkin hanya saya yang berbicara tentang nasab ini. Tapi kalau sudah santri mulai terbuka hatinya, mulai menyadari nanti ketika mereka sudah mengalami bagaimana sifat-sifat Ba'alwi yang ada di Indonesia ini ya. Nah, kepada kita pribumi-pribumi ini, santri-santri ini, bagaimana para kiai-kiai itu yang banyak sekali yang begal-begal dari kaum Ba'alwi itu. Hati-hati kalau sudah santri mulai bergerak dan santri mulai menunjukkan singanya, kalian bisa tutup panggung. Mungkin masih banyak yang artinya ya, yang mereka itu takut untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini karena pasti akan ada orang yang berkomentar sensitif atau ada orang yang berkomentar kurang baik. Tapi kalau saya tidak ada salah seorang pun yang mampu mengontrol atau mampu menyupir saya. Kalau saya sudah berkeyakinan ini, saya akan sampaikan. Ya monggo santri-santri, mudah-mudahan terbuka semuanya akal pikirannya, kesadarannya, sehingga bisa lebih bijaksana di dalam menanggapi ini. Apalagi yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sadar. Monggo silakan ditanggapi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam ini. Di sini sudah pukul 1.19. Ya masih pada pembahasan Ba'lawi ya. Ba'lawi yang selalu menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sedikit sejarah tentang Ba'lawi ini. Jadi begini, kehadiran daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani, kemudian Kiai Abbas Cirebon itu beliau hadir bukan untuk menambah sejarah atau membuat-buat sejarah, enggak. Beliau jelas dengan tesisnya, dengan keilmuannya ya, pembahasan secara ilmiahnya itu ya memang ada data, bisa diverifikasi itu. Nah, Ba'lawi ini sendiri itu di zamannya Bung Karno, dan Bung Karno itu memang paling tidak suka dengan kaum Ba'lawi itu, sampai Bung Karno itu kan datang memanggil Jenderal Ahmad Yani itu untuk mendatangi 4 kiai. Ada Kiai Mustamid Abbas, kemudian ada Kiai Kholwi, ada Kiai Zaini, kemudian ada Kiai Ahmad Zaid. Itu menanyakan apakah betul Ba'lawi itu ada keturunan Nabi. Maka 4 kiai itu menjawab bukan. Mereka itu bukan keturunan Nabi.
Nah, 4 kiai itu juga yang menjawab itu. Nah, itu semuanya. Nah, singkat cerita, karena Bung Karno ini kan marah betul dengan Mbak Lawi ini karena ya kejadian di Cilegon itu ya, kaum-kaum daripada Banten itu marah itu karena fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya itu sangat merugikan sekali, bahkan banyak kaum santri dan kaum Banten tuh yang dihabisi. Ya, ulama-ulama kita, santri-santri itu banyak dihabisi sama Belanda itu atas paham yang dibuat fatwa-fatwa dari Utsman bin Yahya itu. Ya itu tadi karena sudah kerjasama ya kan, kaum Yaman tadi itu. Nah kemudian karena Bung Karno ini meminta kepada 4 kiai itu supaya dipulangkan ke tempat asalnya, ke Yaman itu, tapi langsung dijawab sama Kiai Mustamid Ahmad itu, Abbas itu, jangan, kata beliau gitu. Karena ya sudah banyak juga yang Habib-Habib itu yang ngaji-ngaji kan begitu, yang sadar-sadar gitu, derek-derek kiai itu. Akhirnya kata Kiai Mustamid Ahmad Abbas tadi itu, ya biar aja mereka ngulang-ngulang ngaji, bantu-bantu saya ngajar gitu. Nah itu caranya begitu. Dan membuat partai PKI itu kan sekarang itu kan sudah dilarang membahas tentang PKI itu, padahal ya yang membuat itu partai PKI itu ya kan tahun 1920 itu kan ada yang apa namanya Musohal Munawwar itu tahun 1920. Kemudian hebatnya mereka itu kan menguasai Jawa Timur dan kalau tidak salah itu di Blitar, bagian Blitar itu. Tapi tidak selang waktu lama karena pemerintah itu mampu mencegah daripada bangkitnya PKI tadi itu tahun 1948 itu dibasmi sama pemerintah Bung Karno tadi. Kemudian setelah itu muncul lagi DNID itu tahun 1965 itu Fahrul. Setelah itu banyak sekali pemberontakan yang mereka lakukan ya, ada di Kalbar juga itu ada namanya Fahrul Barakbah siapa namanya itu, PKI juga tuh dari Kalbar tuh. Kemudian 11 tahun mereka itu menghajar Borobudur itu. Nah, itu 11 tahun lamanya. Itu yang dilakukan oleh, kalau tidak salah namanya itu Abdul Qadir dengan Hasan Abdullah kan namanya itu. Nah, itu. Jadi banyak sekali ya kekeliruan-keliruannya, dan kemudian yang cerita-cerita yang mereka kembangkan itu yang tidak sesuai sama sekali dengan sejarah itu. Ya sudah gitu, kamu datang ke negara ini ya sebagai imigran, ya mestinya harus sadar diri gitu, jangan buat kerusakan kesana sini gitu. Sampai santri-santri ini sudah mulai sudah mulai terikut-ikut lah. Karena cerita-cerita khurafat mereka tadi itu sampai mereka itu menimbulkan cinta itu karena membanggakan tadi, memuji-muji ya, bahkan memuja-muja tadi itu. Sampai saya sendiri pun juga banyak saya berbeda pandangan dengan teman-teman saya yang ada di pesantren-pesantren ya, yang mereka itu jadi santri-santrinya Habib-Habib tadi itu, tapi secara keilmuan mereka enggak ada sama sekali muncul di masyarakat itu, enggak ada sama sekali ya gitu. Dan Habib-Habib Balwi itu kan banyak sekali merubah-rubah itu. Bahkan banyak sekali kuburan-kuburan di sini itu ya. Di tempat saya itu kuburan-kuburan yang artinya kuburan itu pun kita nggak tahu siapa yang punya kubur itu. Mungkin orang-orang terdahulu ya yang tinggal di Kalimantan itu. Di Kalimantan ini, tempatnya di Kalimantan ini itu banyak sekali. Itu hasil dari mimpi, kemudian dari mimpi Habib tadi yang jadikan imam di sini itu ya, pimpinan mereka itu, sehingga di sana kuburannya Habib Adnan, kuburannya macam-macam, luar biasa sekali. Itu hasil dari mimpi mereka saja, dari hasil dari mimpi, kemudian dapatkan kuburan yang mungkin di situ tidak ada penghuninya, kemudian dijadikan ini Habib Adnan bin ini. Semuanya dari kalangan mereka semua. Ini kan kacau luar biasa. Bahkan Pangeran Diponegoro itu ya, Pangeran Diponegoro pun
kok jadi Ba'abut itu gimana itu? Kemudian apa namanya? Imam Bonjol pun juga jadi bin Syihab. Wih, gimana ini? Coba santri ya mulai berpikirlah, jangan jangan terlalu menjadi taklid buta sehingga dibodoh-bodohi oleh mereka ya. Sehingga mungkin nanti ya kalau mereka mau ikut ngaji sama kita, alhamdulillah gitu. Tapi diingatkan jangan sampai mereka itu timbul lagi cerita-cerita khurafat yang tidak benar. Dan ini kan membodohi kaum muslimin itu sendiri. Dan ini sangat rugi bagi kita. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi jualan Gus, tukang jualan kurma, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak, nyong-nyong, ya tak? Jangan di sini, jangan berlagak loh. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Kan agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan? Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik. Karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. Mustahil. Beb, kamu gimana, Beb? Sejarah Indonesia kau belokkan, nggak karu-karuan. Ya Pak Desogol. Katanya bendera merah putih atas inisiatif Habib. Pahlawan Imam Bonjol katanya Habib. Kuburan-kuburan kau palsukan. Gimana sih lo? Ingat. Kasih tahu Pak D. Nanti kalau aku turun marah, habis riwayat lu. Dikit Pak D. Ingat. Oke. Hai Bahar, siapa datuk kamu? Oh, Bahar ditanya Kamu Bahar. belum tahu datuknya orang pribumi. Datuk Maringgi. Para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib. Saya kayak mana ya? Bahar Jika Smith. dengar suara para tai onta nih, sok jago di negeri ini kok ya Ayo. sampai serak-serak anjing, suaranya jerit-jerit. Nanti sampai mencret itu, basah tuh celana kena cirit. Jangan sok jago gitu, nggak usah juga gitu loh, santai-santai aja. Santai aja Iya, kawan. kalian tuh penjajah di Indonesia ini. Bener penjajah, saya nggak terima sama kalian ini. Bener. Karena apa? Kalian ini merasa diri kalian paling hebat, paling NKRI. Pahlawan-pahlawan nasional, kalian ba'alawikan. Untung nggak sih Singamangaraja kalian ba'alawikan. Marah orang Sumatera. Iya. Di Pulau Jawa sana, Makassar, Kalimantan itu suka-suka kalian lah. Kalian ba'alawikan. Tapi jelas juga saja kami tidak terima anak bangsa ini gitu loh. Iya, kok merasa hebat sekali, jerat-jerit sampai mencret gitu. Ya, kalau penjajah aja lah. Iya. Semua kalian ba'alawikan. Ada kuburan tai gajah, kalian patok kasih nama. Ya, ini nenek moyang kalian. Ada muntahan biawa, kalian patok. Kalian ba'alawikan kuburan nenek moyang kalian. Gundukan rayap juga. Iya, salam orang-orang ini. Udahlah, jangan jerak-jerik gitu, nggak enak didengar. Kalau mau berantem aja gitu, jumpai siapa yang kamu nggak suka gitu. One day one kayak gitu, nggak usah jerak-jerik di medsos. Ujung-ujungnya kami anak bangsa yang berseteru. Memang tukang adu domba. Ya oke lah, salam logika. Cobalah anak bangsa, mari kita bersatu. Ini penjajah-penjajah yang melabelkan agama ini, marilah kita pakum saja orang ini. Artinya dipakum itu bukan berarti kita bunuh atau kita apa. Setidaknya ya kita beri arahan lah supaya mereka itu berhenti untuk menjajah NKRI begitu loh. Jangan salah paham, pakum nanti dipateni pula mati, urusan ke hukum lagi. Ya oke. Salam logika dari saya. Satu tarikan nafas bisa digunakan untuk membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali. 1 kali tarik nafas Assalamualaikum. bisa dipakai untuk 1000. Saudaraku, Tadi. kaum muhibin,
muhibinnya para habaib. Tolong berpikir cerdas. Tolong berpikir cerdas. Ya, sampai itu saudara saya. Tolong berpikir cerdas, jangan sampai mudah dibohongi. Ya, Ya, tolong Pak. berpikir cerdas. Pemberian Allah yang namanya pikiran kita gunakan dengan baik. Jangan hanya ikut-ikut yang sehingga menjadikan kita bodoh. Ya, tolong sekali lagi teman-temanku muhibinnya para habaib. Sampai niku saudaraku, temanku, sedulurku. Ayo kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Saudaraku, ini demi kita, demi anak kita, demi anak cucu kita. Oke? Iki wong Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Drun, Waalaikumsalam Drun, warahmatullahi gobloknya minta ampun lu Drun. Waalaikumsalam. Emang Habib gak ada yang korupsi katanya. Tapi dia menindas Muhibin. Belum menjabat dia udah mintain duit ke orang-orang. Belum menjabat udah mintain tanah ke orang-orang. Belum menjabat udah minta istri Muhibin. Lu tuh gak mikir gobloknya ya. Goblok aja mau ngikut-ngikutin mereka itu. Ya. Sekarang kalau dia udah menjabat itu lebih parah, tau nggak? Makanya aku bilang Pak Prabowo supaya jangan masukin orang-orang itu ke dalam kabinet ataupun ke dalam kementerian ya. Jangan sampai bahaya orang-orang kayak gitu. Belum punya kekuasaan kayak gitu, maling, nipu-nipu orang, ngebohong-bohongin orang. Air minum Aqua belinya cuma 2.000, dijualnya 200. Itu apa lebih nggak parah itu? Udah tahu kata Muhibinnya melarat, susah. Dia bikin tambah susah lagi kan? Goblok orang kayak gitu tuh, benar, keterlaluan benar ya. Ke Madura untuk mempersunting orang menjadikan istri ketiganya, ya. Alhamdulillah, ketika otoritas terkait, baik internal eksternal, mati suri, tidak berdaya menghadapi Pak Alawi. Atas izin Allah, satu persatu terurai kebiadaban akan daripada Bani Lawi. Lihat video tersebut. Nangis saya lihat. Keluarga diterlantarkan, ditinggal ngecot sana, ngecot sini, cot sana tinggal, cot sini tinggal. Lihat itu. Tidak mungkin keluarga itu sampai membuka aib orang tuanya ketika tidak sakit, jika tidak tercapik-capik hatinya, sehingga keluarga itu sampai berani mengurai keburukan daripada keluarga. Pasti keluarga yang ditinggalkan itu sangat sakit. Begitukah Habibina kalian yang kalian puja-puja, kalian cucuk-cucuk liurnya itu? Otoritas terkait harus tegas. Ini jika tidak, efek agama ini berbahaya. Berbahaya. Karena orang akan mengkaitkan dengan Nabi. Masa sih ini akhirnya apa? Jelek. Islam itu rusak. Kadang-kadang saya malu ya jadi warga Indonesia tuh segitu gimana ya, otoritas terkait itu lemah, menurut saya sangat lemah. Untuk urusan berbangsa bernegara itu sudah saya bilang ya, nggak ada lah sungkan-sungkanan itu jangan dipakai dalam berbangsa bernegara itu, harus tegas. Apalagi husnudon zaman sudah modern, sekolah sana sekolah sini, dipakai dong ilmunya, teliti, jika tidak yakin diteliti. Sudah kewelo-welo kok masih husnudon. Apa itu? Berkembang. Pola pikir itu harus berkembang. Zaman dulu di pengadilan harus ada saksi minimal 4 orang gini-gini. Zaman sekarang ada kata gak ada saksi tapi ada video. Cukup dengan video itu loh. Ini loh. Ayo segera para bangsa mulai berpikir yang cerdas. Sudahi dogma-dogma kualat-kualat itu nggak ada. Itu hanya diciptakan agar kalian itu menyucuk. Agar kalian menyucuk. Sejatinya bertuhan itu tidak serumit beragama. Sekian dari saya. Lanjutkan wahai para kesatria Nusantara untuk terus mengedukasi segenap anak bangsa. Luruskan semuanya ini agar kesucian Nabi terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Nabi Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Waduh, ada gitu ya? Ada. Orangnya jangan ngaku sebagai Allah. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha.
Pakai kambing. Pakai kambing. Itu benar pakai kambing. Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan. Berkaki 4 ya. Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Mukhtar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid dia. Kurang lebih. Iya, berarti mirip mulai. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul hadid Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Reinkarnasi Nabi Muhammad SAW ialah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Kayak agama Hindu aja nih, ada reinkarnasi. Panutan Habib Wali Muhyiddin Balawi telah mencapai makom kenabian. Luar biasa. Makam Habib Syekh Abu Bakar bin Salim menembus makam Nabi Hud. Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim dan sholat di Tarim. Jadi Nabi pernah sholat di Tarim. Penduduk alam barzah reuni bersama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah. Ini kayak lulusan UGM aja ini reuni segala. Di antara para wali hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah izinkan mengetahui rahasianya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nabi Muhammad pun enggak. Jadi dia melebihi Nabi Muhammad kalau gitu ya. Pasti ya. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Itu kan Allah ya? Berarti dia adalah sang ada. Sebelum semua ada. Betul. Sedangkan Allah itu ada. Maha ada. Berarti dia ada sebelum Allah. Berarti dia bukan makhluk Allah. Sang pencipta mungkin. Kecuali dia mengaku Allah. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Atau apa dari Habibnya sampai yang bukan Habibnya membahas semua tentang perhabiban. Karena ada dari Pak Smith yang dia gila Habib tapi nggak sudah melayak Habib. Dengan melontarkan sikap-sikap mengatakan barang siapa yang nggak cinta pada turunan Nabi masuk neraka, itu yang dimaksud itu ahli bait bukan Bahar. Kalau cinta sama Bahar masuk neraka, mendingan saya masuk neraka. Masa saya nyuntain orang bego? Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainabidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Ada yang mengatakan Kiai Imad itu PKI gitu. Ada yang mengatakan Kiai Imad itu agen asing gitu. Saya jadi bingung, makanya saya bertanya. Ya, saya bertanya bingung. Apakah Kiai Imad itu dajjal? Benarkah Kiai Imad itu dajjal seperti yang difatwakan oleh Al-Habib Mukhtar ya, yang ada di Tangerang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Balawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji maksud saya, meskipun saya
ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para Habib dan para muhibinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para Habib Balawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para Habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para Habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para Habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah yang metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para Habib Balawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para Habib Balawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para Habib Balawi. Sedangkan Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para Habib Balawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.